Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang search engine yang akan menjaga data-data sensitif atau privacy kita. Seperti yang teman-teman ketahui, beberapa search engine yang ada di internet saat ini menyimpan semua informasi-informasi yang kita lakukan di sana. Contoh misalkan masalah kata pencarian atau lokasi. Atau teman-teman pernah nggak misalkan searching barang, kemudian kita masuk ke website A, nah di sana itu muncul iklan-iklan yang kita cari tadi. Padahal kita tidak pernah ngasih tahu si website tadi itu barang yang ingin kita beli. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang mengganggu privasi kita ketika kita ingin searching atau surfing di jaringan internet. Tapi, bagi teman-teman yang tidak mempermasalahkan privasi ini, ya silakan-silakan saja ya. Tidak ada larangan ataupun tidak ada paksaan. Silakan saja teman-teman gunakan search engine yang umum digunakan saat ini. Nah, tapi bagi teman-teman yang tidak ingin privasi teman-teman itu terganggu oleh search engine tersebut, di sini saya akan informasikan kepada teman-teman 5 search engine yang akan menjaga privasi kita. Apa saja 5 search engine ini? Yuk kita bahas di video kali ini. Zaman sekarang, kalau kita bicara privasi, seharusnya kita sudah mulai menjaga data-data pribadi atau sensitif milik kita. Termasuk ketika kita sedang surfing atau searching di internet. Nah, permasalahan-permasalahan yang sangat kritikal nih ya, kalau kita bicara privasi itu, ada beberapa search engine yang menggunakan informasi-informasi dari kita tanpa izin ataupun digunakan seenaknya untuk kepentingan iklan atau ads, atau kepentingan pihak ketiga lainnya. Nah, ini adalah faktor yang sangat mengganggu sekali buat kita sebenarnya. Kemudian ada juga masalah tentang hasil pencarian. Beberapa search engine memang tidak bisa menghasilkan seluruh pencarian ya. Apalagi kita hidup di Indonesia, banyak sekali restricted kata kunci yang tidak akan ditampilkan oleh search engine. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin menampilkan hampir semua hasil pencarian, nah kita akan gunakan yang namanya search engine yang dapat melindungi data-data pribadi ataupun privasi kita. Contoh nih misalkan beberapa data-data yang biasanya dikolek atau dikumpulkan oleh para search engine tadi. Misalkan IP address kita, kemudian user agent, terus ada juga data tentang lokasi kita berada di mana, kemudian ID-ID yang unik yang biasanya tersimpan di web browser kita, sampai dengan data-data query pencarian. Nah, biasanya data-data ini yang disimpan oleh atau yang dikumpulkan oleh search engine yang umum digunakan saat ini. Bagi yang tidak mau data-data yang disebutkan tadi itu diambil oleh search engine yang ada, maka teman-teman bisa menggunakan search engine alternatif yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, ada namanya search engine DuckDuckGo. Search engine DuckDuckGo ini, dia berdomisili di Amerika Serikat sebenarnya ya. Tapi katanya, search engine DuckDuckGo ini, dia bisa menjaga privasi kita. Jadi mereka tidak mengambil atau menyimpan data-data pribadi kita kayak tadi ya. Cuman dari kebijakan privasi yang saya baca kemarin itu, katanya memang DuckDuckGo ini dia hanya menyimpan hasil pencarian, tetapi dia tidak menyimpan semua ID, kemudian juga IP address, sampai dengan lokasi. Mereka tidak akan menyimpan data-data itu. Makanya DuckDuckGo ini merupakan salah satu search engine yang paling populer digunakan oleh masyarakat di internet atau netizen. Untuk tampilan dari DuckDuckGo seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa akses melalui duckduckgo.com. Kalau teman-teman penasaran, silakan lakukan searching melalui website ini. Kemudian search engine yang kedua namanya SearchX. SearchX ini merupakan open source dan juga search engine yang unsensor. Jadi kalau teman-teman ingin mencari informasi-informasi yang ada di internet tanpa harus ada yang disensor, ini pilihan yang cocok. Nah, yang menariknya dari SearchX ini, katanya dia fully customable. Artinya kita bisa kostum pencarian itu berdasarkan keinginan kita. Dan tentu saja search engine SearchX ini dia akan menjaga dan juga menghargai privasi dari penggunanya. Jadi teman-teman jangan takut untuk searching apapun di dalam SearchX ini.
Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke link search.thegpm.org. Nah, silakan klik linknya dan silakan teman-teman coba jika teman-teman penasaran. Kemudian search engine yang ketiga adalah MetaGer. MetaGer ini dia berdomisili di Jerman. Jadi kalau teman-teman yang anti US, nah teman-teman bisa gunakan search engine yang buatan Jerman ini ya. Dan tentunya search engine MetaGer ini memang akan melindungi dan juga menghargai privasi teman-teman juga. Kemudian hasil pencarian yang dihasilkan dari MetaGer ini dia melihat pada Bing. Jadi basicnya dia menggunakan search engine Bing juga ya. Tapi bedanya MetaGer ini dia adalah search engine open source. Fiturnya juga macam-macam loh. Teman-teman bisa menampilkan atau melihat source dari hasil pencariannya dari mana. Kemudian kita juga bisa memfilter hasil pencariannya berdasarkan date atau tanggal, kemudian save search-nya, kemudian juga dari sisi bahasa. Silakan teman-teman customize dari sana. Dan yang lebih kerennya, fitur dari MetaGer ini adalah dia mempunyai pilihan proxy viewing. Atau kita bisa membuka website itu dengan anonymous. Nah, ini menarik nih. Jadi silakan teman-teman kalau yang penasaran, silakan klik link yang ada di sebelah sini, yaitu metager.org, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian search engine yang keempat adalah Quanti.com. Quanti ini dia berdomisili di Prancis. Sama kayak search engine yang sudah disebutkan sebelumnya, Quanti ini atau Q1 ini merupakan search engine yang sangat private atau private search engine. Untuk hasil penelusuran dari Quanti ini, dia akan mengindeks pada search engine Bing. Jadi sama kayak yang MetaGer. Dan yang menariknya dari Quanti ini, search engine jenis ini dia tidak ada tracking-trackingan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Teman-teman silakan searching apapun di sana, nggak akan ada yang nge-tracking kok. Jadi dijamin privasi teman-teman aman. Kemudian juga Quanti ini dia tidak akan menyimpan histori-histori pencarian teman-teman, kemudian tidak akan menampilkan iklan-iklan yang mengganggu kita gitu ya. Jadi dijamin privasi kita akan aman loh. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba search engine Quanti ini, silakan klik link di sebelah ini atau masuk ke quanti.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, silakan bagi teman-teman yang penasaran, klik link tersebut dan dicoba. Kemudian search engine yang kelima disebut dengan Swiss Coast atau kalau kita artikan sapi Swiss ya. Tapi beda lagi itu ya. Sama halnya kayak Quanti, Swiss Coast ini merupakan private search engine. Cuman yang membedakan adalah domisilinya atau basisnya dia ada di negara Swiss. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Swiss memang netral ya. Jadi kalau teman-teman ingin data kita aman, ya pilihan ini lebih cocok digunakan oleh kita sebagai netizen. Nah, untuk hasil penelusurannya, Swisscow ini juga menggunakan mesin pencarian dari Bing. Cuman bedanya, kalau Swisscow, mereka akan menjanjikan nggak ada tracking-trackingan lokasi ataupun pengumpulan-pengumpulan data dari user atau netizen menggunakan fasilitas ini. Dan bahkan, Swisscow ini dia punya data center sendiri. Nah, ini yang menariknya. Jadi data kita akan aman di data center tersebut. Karena kenapa? Karena Swisscow ini dia tidak ada hubungan dengan cloud ataupun menggunakan layanan third party lainnya. Jadi mereka punya infrastruktur sendiri, bayangin. Kan lebih keren ya, lebih aman ya. Kemudian posisi data centernya itu ada di Swiss Alps. Ini merupakan tempat atau bunker yang paling aman di Eropa. Kalau teman-teman penasaran, silakan search aja ya, Swiss Alps. Kemudian posisi data centernya juga dia ada di luar EU dan juga US. Jadi dipastikan posisinya adalah netral. Untuk tampilan dari Swisscow ini seperti ini ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin akses search engine ini, teman-teman tinggal ketikkan swisscoast.com. Nanti tampilannya persis kayak gini. Nah, silakan bagi teman-teman yang penasaran, boleh coba. Nanti tolong tulis di kolom komentar bagaimana hasil pencariannya dan kemudian pengalaman teman-teman menggunakan search engine yang kita sebutkan tadi seperti apa. Nah, inilah 5 search engine yang bisa kita gunakan untuk menjaga privasi kita. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya saya nih ya, Pak Doi, biasanya pakai search engine yang mana nih? Biasanya saya sering menggunakan 2 search engine. Yang pertama itu adalah Swisscoast dan yang kedua adalah DuckDuckGo.
Itu yang sering saya gunakan. Tapi, balik lagi silakan teman-teman coba dulu ya. Bagi yang tetap ingin menggunakan search engine yang umum digunakan saat ini, silakan. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk beralih ke search engine yang menjaga privasi teman-teman, ya juga silakan. Tidak ada paksaan, tidak ada larangan. Semuanya adalah hak teman-teman semuanya. Cuman saya ingin mengatakan bahwa zaman sekarang privasi itu harus kita jaga. Jangan sampai data-data pribadi kita itu diambil oleh orang lain dan disalahgunakan oleh orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Oke, gimana nih informasi tentang 5 search engine yang dapat menjaga privasi kita? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu ya. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.